Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari, NPM 1903090059. Di sini saya dari kelas 6C Malam. Saya akan menjelaskan mengenai bahan materi dari matkul perubahan sosial dan dampak sosial, di mana saya akan menjelaskan mengenai materi sistem dunia. Yang pertama yaitu bagian A, Wallerstein, fase menurun ekonomi dunia kapitalis. Berdasarkan premis bahwa proses ekonomi di dunia modern berlangsung dalam kerangka ekonomi dunia kapitalis. Wallerstein 1979 halaman 73 berpendapat bahwa baik pembangunan maupun keterbelakangan unit teritorial tertentu tidak dapat dianalisis atau ditafsirkan tanpa menyesuaikannya dengan ritme, siklus, dan tren sekuler ekonomi dunia secara keseluruhan. Lalu bagaimana cara peneliti dapat memeriksa ritme siklus ekonomi dunia kapitalis ini? Dari jawabannya yaitu Wallerstein menunjukkan bahwa sebenarnya ada dua rangkaian ritme siklus yang berbeda, yang mana pertama siklus kodratif dengan fase A ekspansi dan fase B kontraksi. Masing-masing siklus diperkirakan berlangsung 40 sampai 55 tahun. Kedua, siklus logistik yang lebih panjang yang diperkirakan berlangsung selama 150 sampai 300 tahun. Nah, Wallerstein juga telah meneliti bahwa dari siklus logistik dari tahun 1450 hingga 1750, ritme siklus ini menjadi sangat penting karena memberikan bukti keberadaan ekonomi dunia kapitalis. Oleh karena itu, tidak seperti siklus sebelumnya pada akhir abad pertengahan 1100 sampai 1450, ekspansi dan kontraksi yang terjadi kurang lebih seragam di seluruh Eropa. Siklus ini menunjukkan pola perkembangan asimetris di berbagai zona Eropa. Misalnya, aparatur politik diperkuat di Eropa Barat dan melemah di Eropa Timur, dan kewajiban feodal diperkuat di Eropa Timur. Atau perhambaan kedua, tetapi melemah lebih jauh di Eropa Barat Laut. Oke, apa yang menjelaskan pola perkembangan asimetris di Eropa ini? Berfokus ya pada fase B selama krisis abad ke-17. Tugas penelitian Wallerstein adalah untuk menyelidiki bagaimana fase B yang sama telah menyebabkan konsekuensi yang sangat berbeda di tiga zona spesial, yaitu inti, pinggiran, dan semi pinggiran dari ekonomi dunia kapitalis. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu tentang konsekuensi di negara-negara inti. Penurunan ekonomi dunia menimbulkan masalah yang sama untuk semua zonanya. Permintaan lesu dan keuntungan menurun. Untuk mempertahankan tingkat keuntungan yang sama, seseorang harus melakukan dua kegiatan berikut. Nah, yang pertama, mengurangi biaya dengan meningkatkan efisiensi atau dengan mengekstraksi tingkat nilai plus yang lebih tinggi dari angkatan kerja. Dan yang kedua, meningkatkan pangsa pasar total dengan menjual, memonopoli, atau menjadi penerima manfaat dari kegagalan pesaing. Sementara semua orang mencoba melakukan hal-hal ini, hanya sedikit yang bisa berhasil. Oleh karena itu, penurunan dalam ekonomi dunia kapitalis selalu merupakan momen peningkatan
peningkatan konsentrasi kapital. Wallerstein mencatat bahwa konsentrasi ini terlihat tidak hanya pada tingkat perusahaan, tetapi juga pada tingkat ekonomi dunia secara keseluruhan. Nah, konsekuensi di negara-negara pinggiran yaitu bagaimana mungkin negara-negara pinggiran yang mengkhususkan diri pada bahan pokok ekspor bermanuver dalam menghadapi mulainya penurunan harga dunia dan melemahnya pasar dunia untuk produk-produknya. Menurut Wallerstein, negara pinggiran ini dapat bereaksi seperti pihak lain dengan berupaya menurunkan biaya dan memperoleh pangsa pasang yang lebih besar. Nah, bagian ketiga yaitu mengenai konsekuensi di negara semi pinggiran. Apa yang terjadi pada area semi pinggiran pada fase B ini? Apakah mereka berbagi keuntungan yang relatif dari inti atau penurunan relatif dari pinggiran? Nah, yang semi pinggiran sebagai bagian dari penurunan dan daerah yang semi pinggiran sebagai bagian dari kenaikan. Nah, di area semi pinggiran yang menurun, contohnya seperti Spanyol dan Portugal, lebih mirip zona pinggiran. Mereka mengalami penurunan populasi dan kekuatan negara. Oleh karena itu, mereka menjadi mangsa kekuatan inti dan kekuatan inti merasa bebas untuk campur tangan dalam urusan internal negara-negara sepi pinggiran yang menurun ini. Wallerstein 1979 halaman 81 mengamati bahwa Portugal secara ekonomi menjadi satelit dan sabuk transmisi untuk pertama Belanda. Kemudian kepentingan Inggris, sedangkan Spanyol memainkan peran ini untuk Prancis. Ini juga merupakan era deindustrialisasi relatif di Spanyol Tengah yang melibatkan transfer investasi modal dari industri ke pertanian dan pertumbuhan domain seigniorial dengan mengorbankan ekonomi petani. Nah, daerah semi pinggiran yang sedang berkembang seperti Swedia dan Prusia misalnya, bagaimanapun berbagi beberapa keuntungan dari daerah inti, ada penciptaan basis pajak yang kuat, kekuatan militer yang kuat, dan negara yang kuat, yang memungkinkan penerapan langkah-langkah merkantilis daerah semi pinggiran yang meningkat ini melalui aliansi bergantian dan pemanis ekonomi, misalnya membuka ekonomi terlindung mereka pada titik-titik penting untuk investasi negara inti, berusaha untuk memanipulasi persaingan kekuatan inti untuk membantu kemajuan mereka dalam ekonomi dunia kapitalis. Area eksternal. Pada abad ke-16, banyak negara, misalnya Rusia, India, dan Afrika Barat, secara eksternal terkait dengan perdagangan dengan ekonomi dunia Eropa. Dalam fase B, ketika negara-negara inti prihatin dengan perjuangan mereka melawan satu sama lain, mereka tidak memiliki waktu dan energi untuk melemahkan aparatus negara di arena eksternal ini secara memadai. Jadi Wallerstein berpendapat bahwa negara-negara ini tetap berada di luar ekonomi dunia kapitalis pada permulaan krisis abad ke-17. Nah, singkatnya, Wallerstein 1979 halaman 82 ini menyimpulkan bahwa alokasi peran dalam ekonomi dunia kapitalis tidak statis. Hal ini terutama terjadi pada fase B. Ketika pergerakan posisi besar terjadi, jadi fase B mewakili stagnasi di atas segalanya, tetapi stagnasi sebagai jumlah dari peningkatan konsentrasi kapital dan oleh karena itu meningkatan polarisasi dan diferensiasi ini tidak memperlambat kerja kapitalisme. Ini lebih merupakan bagian integral dari kapitalisme itu sendiri. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi ini.
Selebihnya saya akan menjelaskan materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.